Kita tidak akan punya apa-apa secara kepemilikan penuh, tetapi anehnya kita malah bahagia. Dalam bahasa Inggrisnya, you will own nothing and be happy sajalah selama masih ada crypto Bitcoin di wallet kalian. Semua ini ya kita sangkakan adalah milik kita, tetapi tiba-tiba bisa hilang begitu saja. Dan banyak dari kita ini yang menganggap ini sebagai hal yang normal. Pada update video kali ini, saya ingin menyatakan kepada kalian dari mana tren ini berasal dan mengapa tren ini mampu menjangkau sampai segala penjuru ekonomi dunia secara global dan mengapa cryptocurrency adalah defense terakhir kita dari disrupsi tren yang mungkin sudah terjadi dan akan semakin masif di masa yang akan datang. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Dan untuk saya ingatkan ya kepada teman-teman di sini bahwa this is not financial advice and please DYOR lakukan riset kalian secara mandiri ya untuk menginvestasikan aset kalian di kripto ataupun di saham-saham ataupun di gold apapun itu silakan untuk tetap melakukan riset mandiri. Dan untuk teman-teman yang baru hadir di Black Cuan, silakan ya untuk subscribe atau memberi like atau serta memberi komen lah di video ini teman-teman ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu di sini teman-teman. Berapa tahun sekali Anda mengganti HP? Biasanya kita mengganti perangkat kita itu dalam 2, 3 sampai 4 tahun sekali kan. Alasannya yang paling umum adalah baterai. Biasanya sekalipun kita rawat ini HP kita dengan cermat sekalipun ya, tetap saja dalam kurun waktu beberapa tahun, 3 tahun taruhlah seperti itu, performanya itu mulai menurun. Baterai cepat panas, aplikasi lemot, dan secara teori kita bisa ganti baterainya dengan yang baru. Tetapi tidak semudah itu juga. Kadang-kadang yang terjadi malah semakin parah dan akhirnya gadgetnya lah yang kita ganti. Atau kalaupun kita ganti, pada akhirnya juga pemakaian kita hanya dalam waktu yang justru mungkin lebih pendek dari penggunaan ketika gadget itu baru kita beli teman-teman. Jadi dengan kejadian seperti ini seharusnya kita mulai sadar ya bahwa apa yang kita anggap sebagai barang milik kita itu ternyata semu alias bukan milik kita. Karena jika kita yang memiliki, kita bisa lakukan apa saja terhadap barang yang kita miliki tersebut. Tetapi tidak. Kita ambil contoh aja di iPhone ya. Jika kita ganti baterai dan itu kita lakukan di servis atau tempat servis yang bukan Apple Stores-nya ya atau yang direkomendasikan oleh Apple ya, maka sering akan muncul pop-up nanti di sana itu yang menyuruh kita untuk segera membawa gadget tersebut itu ke bengkel resminya iPhone. Dan itulah kenapa ya ramai dikatakan you will own nothing and be happy. Tapi harap diingat, selama ada kripto di wallet, setidaknya ya itu milik kita yang sepenuhnya. Kita lanjutkan teman-teman. Atas kejadian ini, sekarang ini ya telah berdiri kelompok atau grup ya yang menentang model bisnis seperti ini. Mereka itu adalah Roseman Repair Group. Jadi mereka ini tidak ingin terikat dengan model ataupun perlakuan yang memposisikan konsumen itu sebagai orang yang harus bergantung pada perusahaan ya. Meskipun mereka itu telah secara mandiri membeli suatu produk yang seperti iPhone tadi itu ataupun Samsung ya. Dan video ini juga ya teman-teman saya buat atas inspirasi yang saya dapat dari Coinbiro, sedangkan si Coinbiro ini juga bikin video ini atas inspirasi dari videonya Louis Roseman. Jadi saya adalah yang ketiga ya di sini kalau dari melihat dari apa yang dilakukan oleh Coinbiro kemudian Louis Roseman itu ya. Dan pembahasan mengenai tren ini juga termasuk bagian dari saya terinspirasi untuk bersharing di sini bersama teman-teman dan kita bisa discuss nanti di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman tertarik ya untuk link kedua videonya saya sertakan di kolom deskripsi ya untuk Coinbiro ataupun di Louis Roseman itu ya. Baik, saya lanjutkan. Apple dan Samsung ini pernah didenda jutaan dollars ya karena mereka membuat perangkatnya itu jadi lemot alias lelet setelah pemakaian dalam jangka waktu tertentu dan bahkan Samsung itu dilaporkan membuat slow ribuan aplikasi di Galaxy device mereka. Dengan level kontrol seperti ini menunjukkan bahwa sebenarnya kepemilikan kita nyaris tidak ada. Dan semoga HP yang diluncurkan oleh Solana itu tidak seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan semoga tidak juga kita diperlakukan seperti you will own nothing and be happy itu tadi. Ketika kita ingin mendescribe strategi perusahaan ini teman-teman,
ini adalah salah satu istilah yang barangkali umurnya itu sudah seratusan tahun ke belakang. Dan istilah tersebut ya, atau terms tersebut itu disebut planned obsolescence atau kadaluarsa yang terencana. Sebelum ke definisi mengenai planned obsolescence ini ya, istilah ini populer dengan nama Alfred P. Sloan yang ketika itu merupakan presiden dari General Motors di tahun 1920. Dia bikin strategi ini untuk menyaingi raksasa mobil saingannya, yakni Ford itu, teman-teman. Jadi, planned obsolescence ini merupakan strategi yang dengan sengaja memastikan bahwa versi saat ini dari suatu produk tertentu akan menjadi usang dan tidak berguna lagi. Dan langkah proaktif untuk menjamin bahwa konsumen akan tetap mencari pengganti di masa depan itu sehingga nanti akan meningkatkan permintaan, teman-teman. Obsolescence atau keusangan ini ya dapat terjadi dengan cara memperkenalkan model pengganti yang unggul atau dengan sengaja merancang produk untuk menghentikan fungsi yang semestinya dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus tersebut, konsumen secara teoritis itu akan menyukai produk dari generasi berikutnya daripada yang lama. Sisi positif dari model ini adalah berdasarkan kejadian Great Depression di Amerika ya, di mana pabrik itu memproduksi secara masif, tetapi tidak ada pembelinya karena barang yang dipurchase atau dibeli sebelumnya itu masih berfungsi dengan baik. Karena barang yang dipurchase atau dibeli sebelumnya itu masih berfungsi dengan baik, sehingga mereka itu belum butuh untuk melakukan pembelian barang baru. Dan dari kejadian ini pula GM ya atau General Motors itu mulai menjalankan strategi planned obsolescence ini agar terjadi flow atau aliran produksi terus-menerus hingga seperti yang kita lihat pada saat ini. Dan ini terjadi tidak diawali di gadget, teman-teman. Seperti yang kita tahu, ini terjadinya di perusahaan otomotif. Dan ya, seperti direncanakan sejak awal, kita ini dibuat seolah-olah kita pemiliknya, tetapi ternyata bukan. Kita diperdaya lagi dengan model baru, dan yes, my friend, you will own nothing and you be happy. Dan memang happy kan, karena bisa keliling sana-sini, tetapi begitu model baru keluar, mobil baru keluar, kita akan dibikin ketar-ketir nantinya untuk ingin beli lagi gitu, teman-teman. So, you will own nothing and be happy. Jadi menurut saya, be happy sajalah selama kita masih punya kripto di wallet. Nanti akan kita jelaskan kenapa kripto ini. Dan perkembangan ini semakin canggih sekarang, teman-teman, dari kadaluarsa yang terencana menjadi semakin mengikat konsumen dengan program yang namanya hardware service, layanan perangkat keras. Ini salah satu yang terjadi di Apple, teman-teman. Konsumer dapat membayar biaya berlangganan bulanan dan mengakses ke perangkat selama periode berlangganan. Ini memudahkan untuk pelanggan yang tidak memiliki dana untuk membeli iPhone, iPad, ataupun Mac yang mahal di muka, tetapi yang mampu membayar harga bulanan untuk perangkat. Ditambah, itu akan mendatangkan lebih banyak profit untuk Apple. Dibandingkan dengan program upgrade iPhone, ini akan berbeda karena Apple akan membebankan biaya bulanan dan membagi biaya perangkat pada periode 12 sampai 24 bulan. Ini juga akan mencakup produk lain, sementara program peningkatan iPhone itu hanya terbatas pada iPhone tersebut. Ada kemungkinan juga bahwa Apple akan mengizinkan pengguna yang berlangganan untuk menukar perangkat mereka dengan model yang diperbarui ketika produk tersebut dirilis. Dan Apple telah berdiskusi secara internal tentang mengikat program subscription Apple One dan rencana Apple Care Support. Pelanggan akan dapat membeli langganan perangkat keras di perangkat mereka melalui App Store, melalui situs perusahaan, web perusahaan ya, atau di toko online Apple. Dan menurut Bloomberg, layanan tersebut akan menjadi a big push ya, dorongan besar ya, dari Apple dalam penjualan yang berulang, teman-teman. Tetapi proyek ini masih dalam pengembangan dan sedikit yang diketahui tentangnya ya saat ini. Apple sedang mengerjakannya selama berbulan-bulan, tetapi didorong kembali untuk memungkinkan Apple ini fokus pada layanan Buy Now, Pay Later yang terpisah ya dan dirancang untuk memungkinkan pelanggan itu membayar pembelian Apple Pay dengan cara mencicil dari waktu ke waktu. Dan seperti salah satu komentar di kolom berita ini, teman-teman ya, saya highlight di sini, you will own nothing and you'll be happy. Tetapi yang paling utama dalam isu pengendalian atas kepemilikan ini adalah ada di perangkat yang lebih besar menurut saya di sini, teman-teman, seperti aset rumah dan mobil ya. Sebelum kita kembali bicara mengenai gadget ataupun laptop ya. Jadi ada kekhawatiran yang telah banyak beredar ya bahwa banyak millennials itu akan kesulitan nanti itu membeli rumah.
karena situasi ekonomi yang semakin sulit ke depannya. Pilihannya adalah sewa atau beli. Jika mau beli, mereka akan dikasih harga yang mahal, sedangkan untuk harga sewa akan dibuat ya seolah-olah kita mampu bayar. Jadi sambil bekerja, kita merasa aman kan? Tetapi sebenarnya kita malah bekerja untuk perusahaan seumur hidup kita. Sementara untuk kendaraan ya teman-teman ya, kita tahu bahwa semakin lama kita ini seperti dibuat terperdaya untuk mengikuti model terbaru yang ditawarkan oleh perusahaan otomotif. Dan pada akhirnya seperti yang saya bicarakan tadi ya, bahwa hardware service itu akan menjadi peralatan utama dalam mengendalikan kepemilikan kita atas barang yang telah kita beli dengan susah payah tersebut. Dan ini juga merupakan sebuah langkah yang bagus sebenarnya. Sebenarnya ya, ini sisi positifnya karena memudahkan terjadinya recycle serta keberlangsungan produksi sehingga ketakutan terjadinya depresi yang pernah terjadi di tahun 1930-an itu di Amerika itu tidak terulang lagi atau terjadi lagi. Dan barangkali ada pertanyaan juga ya, lantas apa salahnya gitu kan? Asalkan saya tetap happy menjalani hidup, masalah kepemilikan atau tidak, toh kita tetap hidup. Yes, itu benar sekali dan semua orang berhak untuk memiliki gagasan atas hidup mereka sendiri. Tetapi menurut saya, bagaimana kita menentukan diri kita sendiri jika nyaris seluruh aspek hidup kita ini ditentukan oleh perusahaan atau eksternal ya, terutama yang bagian rental-rental itu yang menjamin kita. Selama kita aktif bekerja, oke lah kita bisa bayar segala jenis subscription tersebut ya, mulai dari rumah, mobil, HP, bahkan laptop ya. Tetapi jika kita sudah tidak produktif lagi, mau pulang kemana? Mau jalan-jalan pakai kendaraan siapa? Bisa juga kita berkata, kan ada dana pensiun. Oke lah, jika pensiun berjalan lancar, dan semoga ya, itu banyak membantu nantinya. Tetapi jika tidak, dan ini memang skenario yang jelek teman-teman ya, dan juga semua orang tidak menginginkan ini terjadi, terutama orang-orang pensiunan ya. Tetapi kita akan tetap dipotong dana pensiun dan menjalani hidup sebatas program yang diberikan oleh dana pensiun. Nah, gimana itu menjalani hidup seperti itu? Mau kemana saja? Tetapi susah juga karena ada pertimbangan dana pensiun ataupun program pensiun tadi. Bisa jadi ruang bebas kita itu tidak ada nantinya. Dan kembali ke gadget serta laptop tadi ya, jika nanti program hardware service ini berjalan, perangkat keras yang kita beli itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak berlangganan atau menjadi bagian dari subscription karena kemampuan peralatan tersebut pasti tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kalau sebelumnya hanya software saja yang menjadi bagian utama untuk perusahaan itu meraih keuntungan besar ya, dan software yang bagus hanya bisa dioperasikan jika kita sudah bagian dari subscription atau kita berlangganan. Tetapi setelah berhenti berlangganan, software itu sudah tidak ada guna lagi. Jadi sedari awal teman-teman, memang bukan kita yang punya itu software meskipun kita bayar. Dan kita hanya rental alias dibuat seolah-olah punya kita, tetapi nyatanya cuman ikutan sewa aplikasi doang. Jika hardware ataupun perangkat keras juga diperlakukan seperti itu, maka barang real yang kita beli itu juga sejatinya bukan kita yang punya, tetapi kita hanya sewa, dan karena kita sudah bayar dan bawa pulang, bukan berarti itu sepenuhnya jadi milik kita, melainkan seperti tadi, sewa di perusahaan pemiliknya, dan servis barang tersebut hanya bisa di tempat yang sudah ditentukan oleh perusahaan penjualnya, dan tidak akan berguna lagi jika diperbaiki di tempat lain. Dan satu lagi di sini ya, data teman-teman. Data pribadi kita sekarang ini sudah wajib terpasang di gadget kita, dan itu juga memastikan perangkat HP kita bisa aktif. Jadi semuanya sudah seperti bukan milik kita lagi sekarang ini, bahkan privasi kita itu kita percayakan pada sebuah perangkat. Dan sudah berapa sering kita melihat berita mengenai bocornya data konsumen, bahkan ada juga data dari pemerintah yang bocor. Entah bagaimana itu terjadi, bisa jadi kena hack oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau semacamnya. So, secara umum, ini merupakan kepemilikan semu. You will own nothing, but you are happy. Atau you will be happy lah. Tolong dikritik ya teman-teman jika ada pandangan lain mengenai hardware service ini ya. Silakan ditulis di kolom komentar. Lalu bagaimana kaitannya dengan cryptocurrency? Begini, sebelum kita membahas kripto ya, kita bahas dulu sebentar. Ekonomi dunia selama ini berjalan dengan arah yang membuat produksi barang itu akan menjadi jauh lebih banyak ya ketimbang kemampuan beli para konsumen. Saya ambil contoh ini dari statistik World Economic Forum ya. Penghasilan mengalami pertumbuhan yang mendatar saja dibandingkan dengan jumlah produksi. Dan kemana semua barang-barang yang banyak ini jika tidak disiasati dengan model atau strategi pemasaran yang menggiring kita untuk menjadi semakin konsumtif?
tampaknya sulit untuk menghindari itu semua. Karena saya yakin pemerintah juga menginginkan adanya keberlangsungan ekonomi untuk memastikan juga bahwa mereka punya modal untuk menjamin roda ekonomi suatu negara. Lalu solusinya apa? Jika kita tidak punya kepemilikan sama sekali, jawaban dari saya di sini adalah cryptocurrency. Salah satunya di sini itu adalah Bitcoin ya. Ide cryptocurrency ini lahir dengan idealisme kebebasan dan juga asas kepemilikan penuh. Tidak seperti rumah atau mobil yang bisa disita ya jika kita tidak bayar pajak ke pemerintah. Kalau untuk rumah, kayaknya di Indonesia masih lah tidak sekejam itu. Tetapi di negara lain itu sudah terjadi teman-teman. Kalau kamu tidak bayar pajak, rumahmu diambil. Dan balik lagi ke kripto teman-teman, ini adalah salah satu aset selain diri kita sendiri yang akan jadi satu-satunya purchase atau pembelian dan merupakan sepenuhnya kita yang punya. Dibilang ada tapi tidak ada wujudnya, tetapi kegunaannya sampai sekarang itu sudah terbukti. Dan dibilang langka juga memang langka karena jumlahnya sudah sangat terbatas. Semisal Bitcoin itu yang hanya 21 juta koin saja. Dan dibandingkan dengan uang atau rekening di bank, sudah seberapa sering juga kita melihat bank bersama negara itu melakukan pembekuan rekening terhadap nasabah mereka. Dan khusus kripto ya atau Bitcoin, kita tidak perlu simpan dia di exchange ya, karena exchange kan juga bisa terjadi segala sesuatu di sana. Ada wallet sekarang yang sudah banyak dijual ya. Dan ini asalkan kita tidak lupa ya dengan frase wallet ya atau kata-kata kunci yang menjamin akses kita ke dalam immutable blockchain itu ya. Dan selain itu juga tidak ada satu entitas yang dapat membekukan kripto seperti Bitcoin karena jika ingin melakukannya, mereka harus secara bersamaan membajak atau mengendalikan komputer yang tersebar jutaan atau bahkan miliaran di dunia ini dan harus dalam waktu yang bersamaan. Dan tampaknya itu juga sama mustahilnya juga. Jadi kesimpulan saya teman-teman ya, simpan baik-baik kunci ataupun frase wallet kalian karena nanti akan dibutuhkan di masa depan. Saya yakin itu. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.